Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang terhadir. Ini pokoknya ucapannya terima kasih dari sana sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru, kehadiran, keluangan waktu, pokoknya segalanya bagi kami. Ini sebuah kehormatan bagi kami ketika kami menghantarkan undangan. Dan harapan kami agak datang nggak ya? Ternyata datang, alhamdulillah. 100%. Sebelum saya mempresentasikan atau menerangkan apa sih program SMA, apa itu SMA, di mana letaknya dan bagaimana keadaan kondisinya, di sini saya membawa perwakilan dari kelas kami. Mereka sebenarnya punya bakat, cuma karena terpendam, dan ini saya mencoba mengajak mereka agar tidak malu. Nah, itu rasa malu ternyata mengalahkan segalanya. Sebenarnya mereka ternyata punya bakat. Ketika sebelum masuk SMA ternyata bakatnya bagus banget. Kemudian belum mereka tampil. Nah, di sini awal mula pertama mereka tampil. Mudah-mudahan nanti kalau ada perlombaan sudah lebih tangguh lagi daripada sekarang untuk ajang latihan. Yang pertama di sini ada Mbak Aina Safa, yang ini senior karena kami ngajak senior karena mungkin masih malu. Aina Safa ini kelas 12 MIPA. Kemudian Naila Zakira Habibah itu dari kelas 10 program khusus. Kemudian ada Aulia Siva itu juga dari program kelas 10. Jadi mereka baru kelas 10. Kalau yang Aina sudah kelas 12. Mereka akan menampilkan sebuah prakata atau sedikit kalau dibilang pidato bukan, sedikit kata-kata atau presentasi tentang bagaimana sih sekolah di SMA. Yang pertama Mbak Ina Safa nanti akan menggunakan bahasa Arab, Mbak Naila menggunakan bahasa Inggris, yang terakhir nanti diterjemahkan oleh Mbak Aulia menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu tidak usah lama-lama, silahkan Mbak maju. And everyone here today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. First of all praises to Allah who gives this life and guides us always. Secondly, may salawat and salam always be delivered to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is guiding us from the darkness to the brightness. Ladies and gentlemen, good morning. Ini Aina Safa Muda. Nama saya Aina Safa Muda. أنا طالبة في مدرسة محمدية الثالثة الثانوية العالية وتقريبا. saya siswa di SMA Muhammadiyah Bogor Kelir. أنا طالبة من الفصل الثاني عشر. saya siswa di kelas 12. والآن سأتحدث عن الأعمال العملية باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. Di sini saya akan menceritakan dan menjelaskan kegiatan sehari-hari di SMA Muhammadiyah Bogor Kelir. الطلاب يبدأون بدراستهم في الساعة السابعة صباحا. Para siswa memasuki sekolah atau masuk pada pukul 7 pagi. وتنتهي دراستهم في الساعة الثالثة مساء. Dan selesai pelajaran pada ba'da asar atau pukul 3. تبدأون
بالوضوء نصلي صلاة الضحى جماعة. Jadi di sekolah kita sangat ditekankan untuk melaksanakan sholat duha sebelum KBM dimulai. Jadi kita melaksanakan sholat duha berjamaah dan diimami oleh salah satu bapak guru. ثم نقرأ القرآن الكريم وندرس القرآن الكريم. Dan setelah itu kami membaca Al-Quran atau tadarus dan belajar Al-Quran serta memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Kita perhatikan dari mulai tajwid, harokatnya, panjang pendeknya, dan makharijul huruf semuanya diperhatikan. Semuanya cuma ila al-maidan dan murasimu as-salat. Dan selanjutnya ada apel pagi di halaman sekolah. Apel pagi ini meliputi tentang aktivitas sekolah dan perlengkapan. Misal kalau kita sekolah harus menggunakan seragam yang lengkap, misal menggunakan bed yang lengkap, harus menggunakan sepatu dan dasi, semuanya harus lengkap. Dan yang kedua, ketertiban pun juga diatur. Misal kita terlambat pun juga ada konsekuensinya. Terlambat itu lebih dari jam 7. Sebenarnya dihul idal fasli بنبدأ الموضوع الدرس الأول إلى الموضوع الدرس الثالث. Kemudian kita masuk kelas untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar pelajaran pertama sampai ketiga, biasanya sampai pukul 9:30. ثم الوقت للاستراحة في المقصى أو الميدان بنلعب كرة القدم أو كرة الطائرة. Biasanya kalau istirahat kita di makso atau di kantin, atau biasanya kita melakukan atau bermain sepak bola atau voli di halaman sekolah. وبعدها ثم ندخل إلى الفصل نبدأ الموضوع الدرس الرابع إلى الدرس الثاني. Kemudian kita masuk pada pukul 10 untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada ini ada mata pelajaran ke-4 sampai ke-7. Sebenarnya dimulai dari waktu duha. Nasta'id bilwudu' linusalli salatil duha jama'atan. Jadi setelah memasuki waktu duhur, kita bersiap-siap untuk melakukan mengambil wudu untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah. Karena kita pulangnya sampai sore, jadi kita harus sholat duhur wajib di sekolah. Waba'daha al-waqt lil-istirahah. Dan setelahnya adalah waktu istirahat. Wa na'kulu jami'an al-mujjan. Dan setelahnya kita ada makan gratis untuk makan siang, makan bersama-sama. Dan setelah itu waba'daha ثم ندخل إلى الفصل نبدأ الموضوع الدرس الثاني إلى الدرس الحادي عشر. Dan setelahnya kegiatan belajar mengajar mata pelajaran ke-8 sampai ke-11. ثم ندخل إلى الوقت العصري للوضوء لنصلي صلاة العصر جماعة. Dan setelahnya memasuki waktu asar, kita bersiap-siap untuk mengambil wudhu dan melaksanakan sholat asar berjamaah. Jadi sebelum pulang kita diwajibkan untuk sholat asar berjamaah di masjid. Selain dari Quran ila ustadzah. Dan setelah melaksanakan sholat asar, kita juga ada setoran hafalan atau kasih ke ustadzah pembimbing yang biasanya dilaksanakan setelah sholat asar. Kemudian kembali ke rumah pada pukul في يوم الجمعة الحكاية المنزلية واليسرى والكرة القدم وكرة الطائرة وأشبه ذلك.
ekstrakurikuler bola voli. Bola voli biasanya sama Pak Pramukas. Ada juga teater biasanya untuk drama atau mengekspresikan wajah. Itu juga ada kerajinan tangan seperti membuat hantaran pernikahan. Mungkin dan ini cukup sekian penjelasan dari saya. Arju minkum minal. Mohon maaf apabila saya banyak kata. Syukran ala tasdiqinikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk kelas program khusus mungkin baru masuk dari bulan Juli, baru terhitung 3 bulan. Testimoninya tentang kegiatan yang ada di PK. Kalau tadi kegiatan umum dari pagi sampai pulang, kemudian sekarang testimoni dari kelasnya. Mohon maaf jika masih menggunakan catatan karena mungkin dicatat dulu mana yang perlu diomongkan ya. Monggo Mbak berdua silakan maju agak ke depan. Mbak Naila Zakira Habibah sama Mbak Aulia Sipa Widiawati. Oh Widiawati. Maju. Give thanks to Allah for giving us mercy and blessing, so we can enter and listen in this place around the connection and blessing situation. Secondly, make salat and salam for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has taken us from the darkness to lightness. Good morning, ladies and gentlemen. Thanks for your coming to our presentation today. We are glad to see you all. Before starting our presentation today, let me introduce ourselves. Here I am Naila and she is my partner Aulia. We are from Muhtiwa Middle High School. Well, ladies and gentlemen, in this presentation, we are going to talk about our school. I'm so glad to join in this middle high school, especially with our new program, special program. Here are some special activities that are not in the other class, like entrepreneur, leadership, tilawah, graphic design, and a few others. In this special a television, air conditioning, a table with a chair, and a comfortable class, of course. Let's continue to the next slide. At Muhtiwa Middle High School, I feel more confident than before because here I am also trained to be confident. And I am so satisfied with the exercise of teachers who support my interest and my talent. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah serta anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Kedua, tolonglah salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kita semua, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman sebelum menuju zaman Islam ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih telah datang di presentasi kami. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Aulia dan ini adalah teman saya Naila. Yang kami
dari SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir kelas 10 PK. Hadirin sekalian, di presentasi kali ini kami akan berbicara tentang sekolah kami, SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir. Saya senang bisa bergabung dengan SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir, apalagi dengan adanya kelas baru kami yakni kelas TK atau prakelas. Di sini ada beberapa kegiatan khusus yang ada di kelas yang tidak ada di kelas lain seperti tahfidz, entrepreneur, leadership, tilawah, desain grafis, dan beberapa yang lain. Ditambah dengan kegiatan ekskul yang bisa dipilih suka hati dan 2 ekskul wajib yaitu KW dan hitam. Di kelas PK ini kami difasilitasi dengan TV, AC, meja sekaligus kursi yang nyaman. Di sekolah kedua ini saya merasa dipercaya diri dari sebelumnya karena di sini saya dilatih untuk menjadi lebih percaya diri. Saya merasa puas dengan adanya guru-guru yang mendukung minat dan bakat saya. Well, thanks for your attention. By the way, it's time to say goodbye for you all. Wali kelas dari kelas program khusus tidak banyak yang dapat saya kenalkan tentang diri saya, dan di sini ada beberapa bapak ibu guru, tapi juga diperkenalkan oleh bapak ada 17 guru yang ada berjuang di SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir. Kemudian di sini saya akan menampilkan sedikit profil tentang SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir. Bisa dilihat di layar bapak ibu, boleh nengok ke kanan atau kiri ya? Ke kiri ya. Kalau saya ke kanan saya. Apa petan jaga? Di sini ada SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir. Kami menjunjung atau mempunyai slogan yaitu Islamic Technopreneur School. Artinya apa? Nanti akan saya jelaskan. Jadi slogan baru dari kami selain menjaga wajah, yaitu yang kedua adalah Islamic Technopreneur School. Yang berikutnya, profil sekolah. Lokasi kami tepatnya ada di pusat kota Watu Kelir ya. Bagi saya itu kota, saya dari ya, bagi saya Watu Kelir itu kota karena zaman saya masih kecil kalau ke Watu Kelir itu sebuah anugerah yang besar ya, Oke. Pusat kota Watu Kelir tepatnya di sebelah utara pasar Watu Kelir itu, kalau lebih tepatnya lagi itu di belakang MI Watu Kelir. Kalau lewat dari selatan itu utaranya kantor kelurahan desa Jatingalor. Kemudian kami berdiri sejak tahun 1980. Kalau itu berarti ini sudah berapa puluh tahun ya? 42 tahun, jadi lebih tua. Kemudian kami bernaung di Yayasan Muhammadiyah, tepatnya di bawah pimpinan cabang Muhammadiyah Keru atau pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Kemudian kami memiliki program unggulan. Yang pertama ada program pesantren, yang kedua ada program kelas khusus, yang ketiga itu program reguler. Itu program utama kami. Kami tidak ingin ngomongin banyak, kami cukup 3 ini saja dulu. Nah, pesantren kita bekerja sama dengan pondok pesantren Tahfizul Quran Atmo Wahyono yang berada di Kali Sige Karaan Sukoharjo, tepatnya dalam satu kompleks gedung dakwah pimpinan cabang Muhammadiyah Meru. Nah itu kalau yang sering kajian Ahad pagi atau malam Sabtu itu, nah di situ pondok kami juga bekerja sama. Jadi pondok di situ tidak hanya SMK Muhammadiyah Watu Kelir, tapi untuk tahun ini ada SMA Muhammadiyah 3 Watu Kelir. Jadi pondoknya boleh milih mau SMA atau SMK. Kemudian apa yang ditawarkan? Sesuai dengan namanya, yaitu Tahfizul Quran. Berarti pondok tersebut fokus pada tahfidz. Apa itu tahfidz? Yaitu tentang hafalan. Bahkan kemarin baru masuk yang kelas 2 ya, baru satu tahun lebih sedikit itu sudah ada yang setoran 30 juz sekali duduk. Jadi Atmo Wahyono memang terfokus pada Tahfizul Quran. Nah untuk pendidikan formalnya di SMA kami sangat memfokuskan pada pondok pesantren. Jadi kami manut aja
itu hanya kita fokuskan pada 3 mapel, yaitu IPA, matematika sama TIK. Karena biarpun nanti pondok biarkan keluar tidak terlalu gampang, oh ternyata laptop itu bentuknya kayak gini, oh ternyata kalau ngidupin laptop kayak apa. Nah itu kita fokuskan untuk memberikan sedikit tentang ilmu pengetahuan di pondok pesantren. Kemudian nanti juga memiliki kesempatan yang sama untuk ikut seleksi SNPTN atau SBMPTN. Itu apa? Untuk ikut seleksi di perguruan tinggi. Jadi walaupun pondok tetap punya kesempatan untuk kuliah. Jadi nanti kita bimbing bagaimana biar gratis masuk kuliah itu bagaimana. Kemudian kita bimbing kalau nggak lulus yang gratis, bagaimana kalau ujian, nanti kita bimbing bagaimana mengerjakan SBMPTN dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir jika Bapak Ibu punya informasi putrane bingung mau pilih pondok yang mana, nanti bisa bergabung ke kami, nanti akan kami beri pelayanan yang maksimal. Kemudian yang kedua, pondok kita ada 2, yaitu yang kedua ada Al-Huda, ini pondok baru. Itu contoh santrinya, santri Al-Huda. Al-Huda bertempat di Karanjoho, Kerajaan Wuru Sukoharjo. Ini pondok baru. Nah, kalau Al-Huda ini fokus pada tafid dan dai. Jadi kalau sudah lulus di Al-Huda nanti akan dikirim untuk menjadi dai, menyebarkan agama Islam, contohnya kayak Mas Ahsani Takwim seperti itu. Untuk pembelajarannya sama, fokus pada pesantren. Kemudian kami dari SMA diberi kesempatan untuk mengajarkan ilmu IPA, matematika, sama TIK. Jadi ada bekal umumnya. Nanti kalau bergabung, tinggal mau pilih yang mana. Kalau ke Akmal yang berarti fokus ke tafid dan menjadi ulama besar juga, bisa di bawah naungan Muhammadiyah. Kemudian ada Al-Huda. Jadi nanti kalau ada informasi, sekarang kita punya 2 pondok. Kemudian yang program yang kedua yaitu program kelas khusus. Di situ ada contoh ruang kelasnya. Kita menggunakan LCD proyektor, bukan LCD proyektor namanya. Ini lebih ke TV LED atau kalau sekarang TV Android. Jadi full bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk pembelajaran. Jadi nggak usah bawa proyektor kayak sekarang, tinggal colokan kita belajar. Kemudian kelasnya juga kelas ber-AC, alhamdulillah. Kelasnya sudah ber-AC, kemudian ada fasilitas makan siang. Jadi pulangnya agak lambat atau paling akhir dari kelas yang lain, tapi kita fasilitasi dengan makan siang. Dan kita yang pertama kita ambil kata Islamic Technopreneur, betul? Artinya Islamic itu keislaman atau berilmu agama. Jadi nanti ada tafid, ada baca qiraah, kemudian ada ibadah. Itu lebih tepatnya bagi yang belum mampu mengajarkan misalkan gerakan sholat yang belum benar, wudhu yang belum benar, kita ajarkan yang sesuai. Karena anak zaman sekarang ternyata duduk di antara 2 sujud pun kakinya bagaimana itu kadang juga belum pernah, karena sudah masuk SMA. Apakah kita harus menyalahkan dari bawah? Kan nggak mungkin. Jadi kadang itu bisa saja dari rumah atau memang anaknya itu nggak mau. Bagaimana? Nah, kita ajarkan dari awal yang salah kita benarkan bagaimana caranya. Kemudian hafalan Al-Quran ini kita bekerja sama lagi dengan pondok pesantren. Jadi ustadznya itu datang ke pondok setiap hari Senin dan Selasa. Jadi di sana nanti setorannya bukan dengan kami. Saya sendiri pun juga hafalannya kulhuwah aja kadang masih lupa. Jadi nanti setorannya sama ustadz yang dari pondok ya, setiap hari Senin dan hari Selasa. Kemudian Technopreneur School itu dari 2 kata, teknologi dan entrepreneur. Teknologi berarti berhubungan dengan teknologi, bisa laptop, bisa apalagi kemajuan zaman sekarang, bagaimana cara menggunakan HP yang bermanfaat, tidak hanya game ataupun selfie, foto, TikTok yang tidak bermanfaat, tapi kita coba mengalihkan handphone tersebut menjadi hal yang bermanfaat. Kemudian entrepreneur itu kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Apakah diajari dokter? Bukan ya, kewirausahaan itu tidak harus jualan, tapi bagaimana mengolah diri siswa kalau dia itu mampu, misalkan mampu mendesain, mampu membuat aplikasi, mampu membuat makanan yang bisa dijual, itu jualan nanti.
bisa mampunya jualan kita arahkan, mampunya di bidang IT kita arahkan, itu namanya entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, di sini kami mencoba memberikan gambaran entrepreneur itu tentang desain grafis. Apa itu fungsinya? Sekarang ternyata banyak dibutuhkan ya. Semakin kita canggih mendesain, kayak membuat MMP, pamflet, dan sebagainya. Nah, untuk 3 bulan ini anak-anak ada yang sudah bisa membuat logo. Jadi logo itu dari desain grafis diajarkan bagaimana membuat lempungan dan sebagainya. Itu gurunya bukan dari kami lagi ya. Jadi gurunya tetap dari luar. Bahkan saya sendiri pun nggak bisa pakai Photoshop, dan sebagainya. Itu dari luar juga setiap hari Selasa. Kemudian kami tidak hanya mengajarkan desain grafis, tapi juga ada Word, Excel, ada PowerPoint dan sebagainya. Itu kalau itu dari kami, karena kami masih bisa untuk mengajarkan Word, PowerPoint dan sebagainya, itu masih bisa. Jadi untuk desain grafis tetap dari luar. Itu tentang program khusus. Itu contoh kegiatannya. Ada leadership, kepemimpinan, diajari bagaimana percaya diri, karena baru awal kita cari bagaimana sih anak zaman sekarang itu lebih suka menyendiri, lebih suka megang HP di pojokan atau di kamar. Nah, itu ketika ketemu banyak orang, ternyata itu mereka kayak kakinya itu bergerak sendiri tanpa disadari, tangannya bergerak sendiri, ternyata itu gejala kurang pede. Nah, itu kita mencoba mengalihkan perhatian mereka dari, bahkan anak saya sendiri pun di rumah juga HP ya, yang utama HP. Kalau disuruh main, kalau ibunya udah pulang, HP-nya mana bukan gitu. Nah, ternyata itu sedikit mengganggu kepercayaan diri anak karena kurang bersosialisasi. Nah, di sini ada kata leadership, kepemimpinan. Nanti kita ajari bagaimana duduk yang benar, bagaimana berdiri di depan orang yang benar, itu tanpa harus menggoyangkan salah satu kaki. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu, di depan banyak orang, tiba-tiba mungkin tangan atau kaki itu ternyata gejala kurang percaya diri. Kemudian makan siang itu kita usahakan ada, atau kita wajibkan ada untuk anak-anak, karena ya sampai 3:30 pembelajaran full itu kita kasih makan siang. Walaupun belum semewah kayak Al-Azhar, As-Salam dan sebagainya, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan SMA dan pembiayaan. Yang ini program reguler. Loh, kok main HP? Fotonya main HP tidak ya? Itu ketika ada tugas itu harus, karena zaman teknologi kita tidak bisa menutup kemungkinan. Jadi di program reguler juga sedikit kita berikan pembelajaran, tapi tidak ada desain grafis, tapi ada Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Kemudian HP di situ pas pembelajaran ada yang disuruh mungkin membuat desain, kemudian atau mungkin membuat video-video singkat, video pendek. Sekarang anak sudah canggih, tidak harus melulu tugas pakai kertas. Ternyata anak lebih mampu menggunakan handphone. Kemudian fasilitasnya kita sudah menggunakan kipas angin, ruang kelas yang luas dan nyaman. Kemudian pembelajarannya seperti yang disampaikan oleh anak kami tadi, setiap pagi jam 7 kita masuk, sholat duha, tadarus bersama oleh Ustaz Sarmiji Al-Masjid, Sarmiji Al-Masjid. Kemudian setelah sholat duha dan tadarus, setiap hari Selasa itu ada tausiah. Mungkin untuk yang pertama masih dengan Mas Ahsan Takwim, nanti berikutnya mungkin dari siswa yang lain. Kemudian setelah tadarus atau tausiah tadi, nanti ada apel pagi, itu mengecek ketertiban. Yang terakhir pembelajaran sampai asar, kemudian ada tetap tahfiknya. Untuk yang reguler itu 1 minggu ada 3 kali untuk setoran, tapi untuk yang program khusus tadi setiap hari. Jadi bedanya di situ. Yang program khusus setorannya setiap hari, yang program reguler 3 hari dalam. Ini contoh kegiatan ekstrakurikuler yang ada. Yang belum saya temukan adalah kegiatan Peter, karena kita kerjasama dengan Univer kemarin 2 minggu libur karena mbak-mbaknya sedang kuliah, jadi fotonya kemarin belum ada. Jadi di sini ekstra yang paling fokus adalah bola voli, kemudian keterampilan. Di situ diajari tadi untuk melatih entrepreneur, kemudian
Ada ini kegiatan pagi ya, tausiah, kemudian tadarus.